Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satyo Gaisan. Di sini saya akan membahas tentang bab 4 yaitu komponen ekosistem dan interaksinya yang pada bagian daur biogeokimia yaitu saya akan membahas tentang daur nitrogen. Nah, sebelum kita masuk ke daur nitrogen, apa sih itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik yang akan kembali lagi ke lingkungan tersebut. Jatuhnya proses ini secara berulang-ulang tak terbatas. Jika suatu organisme mati, maka bahan organik dari organisme tersebut akan dirombak dan dijadikan zat anorganik dan akan dikembalikan ke lingkungan. Nah, unsur-unsur kimia yang ada pada alam dapat berbentuk gas, cair, sama padat. Nah, unsur-unsur kimia tersebut dapat disintesis oleh tumbuhan menjadi karbohidrat, protein, enzim, DNA, dan RNA. Nah, daur biogeokimia itu terdapat menjadi terdapat tiga daur. Yang pertama itu daur gas, daur cair, daur padat. Nah, di sini saya akan membahas daur gas yang pada bagian daur nitrogen. Selamat menyaksikan. Nah, daur nitrogen itu unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sebagai komponen pembentuk protein atau komponen penyusun asam nukleat DNA atau RNA. Sumber utama nitrogen itu adalah N2 di atmosfer. Nah, tetapi tidak semua organisme baik tumbuhan atau hewan itu dapat memanfaatkan N2 di atmosfer itu dengan bebas. Tumbuhan menyerap nitrogen dapat dalam bentuk nitrat atau NO3. Nah, pengikatan fiksasi N2 di udara menjadi NO3 itu dapat terjadi ada dua. Yaitu secara biologi atau elektrokimia. Pengikatan secara biologi itu ada dua, bakteri sama gagang biru. Kalau bakteri itu ada dua bagian, bakteri non simbiotik. Kalau bakteri non simbiotik itu pengikatnya N2-nya itu ada azotobakter. Kalau misalnya yang bakteri yang simbiotik itu ada Rhizobium, Leguminosarum. Nah, kalau yang ganggang biru itu Nostoc anabaena. Nah, sebelum kita masuk ke pengikatan di nitrogen secara elektrokimia, di sini ada dua hal yang harus kita ketahui, yaitu penguraian protein menjadi asam amino dan amonia disebut amonifikasi. Nah, amonifikasi itu bakteri yang melakukan amonifikasi itu antara lain Bacillus subtilis dan Bacillus mesentericus. Amonia kemudian diubah menjadi nitrat NO2 oleh bakteri Nitrococcus dan Nitrosomonas. Nitrit NO2 diubah menjadi nitrat NO3 oleh bakteri Nitrobacter. Selain diserap oleh akar tumbuhan, nitrat juga mengalami denitrifikasi oleh bakteri. Nah, sebagian menumpuk dalam bentuk endapan. Yang kedua itu ada denitrifikasi. Denitrifikasi itu adalah pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen N2 yang akan dibebaskan kembali ke udara. Bakteri yang berperan dalam denitrifikasi itu antara lain Pseudomonas denitrificans dan Monococcus. Masuk kepada pembahasan terakhir yaitu pengikatan di nitrogen secara elektrokimia, yaitu elektrokimia ini memerlukan energi dari halilintar. Dengan energi dari halilintar, nitrogen berikatan dengan oksigen yang dari energi halilintar tersebut menghasilkan nitrogen dioksida atau NO2. Setelah itu, nitrogen dioksida bereaksi dengan air membentuk nitrat yang akan diserap oleh akar tumbuhan. Mengalami denitrifikasi
atau menumpuknya pada endapan. Jika ingin lebih lanjut mengetahuinya, di sini ada gambar. Jika ingin lebih lanjut mengetahuinya, di sini ada barcode yang bisa di-scan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.